Di dalam hadis disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala selalu bersama-sama seorang hakim selama dia tidak berbuat jahat. Apabila hakim itu berbuat jahat, maka Allah Ta'ala akan meninggalkannya sendirian dalam menyelesaikan urusan-urusannya. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sampai kepada pembahasan ayat 58 surah An-Nisa. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sungguh Allah adalah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Quran Surah An-Nisa ayat 58 berkenaan dengan tafsir terhadap ayat yang mulia ini. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Melalui ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan agar menunaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Di dalam hadis Samurah radhiyallahu anhu disebutkan pula bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man tamanaka wala takhan man khanaka." Tunaikanlah amanat kepada orang yang telah diamanatkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang pernah berkhianat kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlu Sunan, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, serta Ibnu Majah rahimahumullah. Kemudian diterangkan pula bahwasanya perintah untuk menjalankan amanat itu juga termasuk amanat yang wajib ditunaikan oleh seseorang, baik berupa hak-hak Allah atas hamba-hambanya. Artinya kewajiban mereka kepada Allah seperti sholat, zakat, kafarat, nazar, puasa, maupun perkara-perkara lain yang diperintahkan kepadanya oleh Allah Ta'ala, termasuk yang tidak diketahui oleh orang lain, baik berupa kewajiban yang sudah dimafhumi oleh semua orang, atau kewajiban-kewajiban atau amanat-amanat yang tidak diketahui oleh orang lain selain dirinya sendiri. Maka hendaklah amanat itu dilaksanakannya. Dan perintah menjalankan amanat ini juga mencakup hak-hak sebagian hamba atas hamba-hamba yang lainnya. Misalnya, barang-barang titipan
dan perkara-perkara lain yang diamanatkan oleh seseorang kepada orang yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar orang yang diberi amanat itu menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang tidak mau melakukan hal tersebut selama hidupnya di dunia, maka kewajiban itu akan diambil darinya pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addanal huquqa ila ahliha." Sungguh benar-benar akan ditunaikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya. Hatta yuqantassa lisyatil jamma'i binasyatil qarna'i. Sampai-sampai kambing saja yang tidak memiliki tanduk akan diberi hak pula untuk membalas kambing yang bertanduk yang telah menanduknya selama di dunia. Ibnu Abi Hatim rahimahullah telah meriwayatkan dari Zadzan yang berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya mati syahid itu akan menghapus semua dosa kecuali amanat. Seseorang akan didatangkan pada hari kiamat, walaupun waktu mati dia matinya terbunuh di jalan Allah. Lalu dikatakan kepadanya, tunaikanlah amanatmu. Maka dia pun menjawab, bagaimana mungkin aku dapat menunaikannya, sedangkan kehidupanku di dunia telah sirna. Maka amanat itu pun akan berubah wujudnya berupa lubang menuju neraka jahanam. Lalu dia terjun ke dalamnya dan akan memikulnya di atas pundaknya. Lalu Zadzan berkata, mendengar hal itu, aku pun mendatangi Al-Bara radhiyallahu anhu dan mengabarkan kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud itu. Maka kemudian Al-Bara pun menjawab, apa yang dikatakan oleh saudaraku itu benar. Karena sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Di antara kalangan ulama ahli tafsir, banyak yang menyebutkan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan perkara Utsman bin Talhah bin Abi Talhah. Dia adalah keturunan dari keluarga yang telah diberi amanah untuk memegang kunci Ka'bah secara turun-temurun dari leluhur-leluhurnya. Utsman bin Talhah bin Abi Talhah ini masuk Islam di dalam periode di antara perjanjian Hudaibiyah dengan Futuh Makkah. Maka sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, bahwasanya ketika Futuh Makkah, Safiyah bintu Syaibah radhiyallahu anha menerangkan bahwasanya ketika Futuh Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tawaf 7 putaran di atas tunggangannya dan menyentuh rukun Ka'bah dengan tongkat yang ada di tangannya. Setelah beliau menyelesaikan tawafnya, maka dia memanggil Utsman bin Talhah untuk membukakan pintu Ka'bah baginya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki Ka'bah dan beliau mendapati di dalam Ka'bah itu terdapat patung burung merpati yang terbuat dari 2 batang kayu. Maka beliau pun mematahkan patung itu lalu membuangnya. Kemudian beliau berdiri di depan pintu Ka'bah dan orang-orang berkumpul penuh hormat kepada beliau di dalam masjid. Ibnu Ishaq juga menjelaskan bahwa
sebagian ulama memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya, dan Dia telah menunaikan janjinya. Dia menolong hamba-hambanya dan mengalahkan pasukan yang bersekutu melawannya. Ketahuilah bahwasanya semua dendam, darah, atau harta yang didakwakan, maka kini semuanya berada di bawah telapak kakiku ini. Artinya sudah tidak berlaku lagi, kecuali jabatan Sadanatul Ka'bah. Sadanatul Ka'bah adalah pengurus Ka'bah, dan Siqayatul Hajj. Siqayatul Hajj artinya pemberi minum terhadap jamaah haji. Lalu perawi menjelaskan bahwasanya setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menghadap beliau di dalam masjid. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, serahkanlah urusan hijabah atau penjaga Ka'bah ini, juga urusan siqayah atau memberi minum jamaah haji ini kepada kami saja. Semoga Allah melimpahkan sholawat kepadamu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mana Utsman bin Abi Thalhah?" Lalu Utsman pun dipanggil agar menghadap kepada beliau. Setelah Utsman menghadap beliau, maka beliau pun bersabda kepadanya, "Ambillah kuncimu ini, wahai Utsman. Hari ini adalah hari penyampaian amanat dan kebajikan." Di dalam hadis ini Rasulullah menunjukkan bahwasanya kunci Ka'bah itu beliau serahkan kepada orang yang berasal dari keluarga yang memegang amanat itu. Dan hadis ini termasuk di antara riwayat-riwayat yang masyhur yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Akan tetapi, apakah ayat ini turun berkenaan dengan hal tersebut ataupun tidak, namun hukum yang terdapat di dalamnya tetaplah berlaku secara umum. Oleh karena itu, maka Ibnu Abbas dan Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhum berkata, ayat ini berlaku untuk semua orang, baik orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang jahat. Artinya, ayat ini adalah perintah Allah yang berlaku kepada semua orang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Firman ini adalah perintah dari Allah Ta'ala agar menetapkan hukum dan keputusan di antara manusia itu disertai dengan keadilan. Oleh karenanya, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Syahar bin Hushayb rahimahumullah berkata, sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan para pemimpin. Maksudnya adalah para hakim yang menetapkan hukum dan keputusan di antara manusia. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala selalu bersama-sama seorang hakim selama dia tidak berbuat jahat. Apabila hakim itu berbuat jahat, maka Allah Ta'ala akan meninggalkannya sendirian dalam menyelesaikan urusan-urusannya. Dan di dalam sebuah atsar disebutkan, berlaku adil sehari sama seperti
beribadah 40 tahun. Kemudian Allah Ta'ala kembali berfirman, Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah memberikan pelajaran sebaik-baiknya kepada kalian. Yang dimaksud dengan firman ini adalah Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat yang kalian pegang, dan Allah memerintahkan kepada kalian agar menetapkan hukum dengan adil di antara manusia. Dan Allah memerintahkan pula untuk melaksanakan seluruh perintahnya dan semua syariatnya yang sempurna, yang agung, serta mencakup semua urusan-urusannya. Dan kemudian Allah kembali firmankan, Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Yang dimaksudkan dengan firman ini adalah karena sifat Allah yang Maha mendengar ucapan-ucapan kalian dan Maha melihat perbuatan-perbuatan kalian, maka Allah menyaksikan segala urusan kalian. Demikianlah tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 58 surah An-Nisa. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.